Halo semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik semua, semuanya sehat. Oke, kali ini Ngopi Time kita akan ngobrol firman seputar topik yang menarik bagi saya secara pribadi. Menarik karena beberapa akhir tahun ini gini sedang mencuat atau trending isu tentang kesehatan mental. Kesehatan mental ini beberapa orang mengira tentang sakit jiwa seperti dalam tanda kutip orang gila pada umumnya. Tapi kali ini sebenarnya apa itu tentang kesehatan mental sedang banyak trending tentang orang yang sedang mengalami depresi dan lain-lain. Bahkan tanpa sadar mungkin dari kita mengalami hal itu, tapi selama ini kita ngerasa enggak. Nah, di topik kali ini kita akan mau coba bahas tentang seputar depresi dan sejenisnya, karena kadang beberapa orang mungkin tidak bisa lepas dari hal tersebut. Sebelum kita masuk topik tersebut, ada beberapa fakta yang sudah sempat saya kumpulkan. Saya coba cari data. Salah satunya saya himpun dari data Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi gini, 80% kurang lebih ya. Saya baca ada di sebuah artikel gini, 80% kematian bunuh diri itu disebabkan karena depresi. Oke. Nah, kemudian data yang dari Kementerian Kesehatan coba saya baca adalah gini. Kematian bunuh diri itu di dunia itu sekitar 800.000 per tahun. 800.000 per tahun artinya atau selalu ada satu kematian bunuh diri per 40 detik. Jadi 800.000 per tahun itu dibagi, akhirnya ketemulah. Jadi setiap 40 detik ada kematian, satu kasus kematian karena bunuh diri. Nah, ternyata bunuh diri ini adalah penyebab kematian nomor 2 di usia 15 sampai 29 tahun. Wow, mencengangkan sekali. Kadang kita nggak ngerti seperti apa seseorang itu depresi akhirnya sampai mengalami suicidal thought atau pemikiran untuk bunuh diri. Ternyata bunuh diri ini penyebab kematian tertinggi nomor 2 di usia 15 sampai 29 tahun, teman-teman. Dan di Indonesia sendiri melalui Sample Registration System per tahun 2016 kemarin, kematian bunuh diri itu sebesar 1.800 jiwa per tahun. Jadi kali ini kita akan bahas tentang sesuatu hal yang bagi saya sendiri sangat menarik, tentang isu tentang kesehatan mental, khususnya depresi dan lain sebagainya. Tapi kita tidak akan berhenti hanya di sisi itu. Nah, setelah dari sisi itu, orang awam kadang kalau mau mikir gini, apakah isu depresi ini berhubungan dengan keimanan atau kerohanian seseorang? Artinya orang depresi ini ya karena dia nggak soleh, atau dia tidak pernah beribadah gitu. Pertanyaan yang mencuat secara umum adalah pernyataan yang selalu mencuat adalah seperti itu. Orang depresi selalu dikaitkan dengan keadaan rohani. Tapi apakah benar seperti itu? Nanti kita akan bahas hal tersebut. Selain itu, gitu kan? Apakah depresi ini kita mau lihat? Nah, karena kita lagi bahas tentang ngopi alias ngobrol firman, artinya kita akan bahas dari sisi sudut pandang Alkitab. Apakah depresi itu? Nah, teman-teman yang sedang live saat ini, teman-teman bisa tanya. Nanti komen aja
Kita akan bahas bareng-bareng. Nanti saya sudah siapkan narasumber yang sudah pasti berpengalaman dalam hal baik teologi dan juga dunia persilatan. Namanya beliau adalah Pastor Gunawan Hartono. Ya, mungkin beliau akan sebentar lagi join dengan kita. Kita akan bahas secara mendalam tentang depresi dan sudut pandang Alkitab tentang depresi itu seperti apa. Apakah benar berkaitan dengan sebuah keimanan seseorang, dan bahkan nanti kita akan sampai bahas di topik tentang bunuh diri. Nah teman-teman, kita akan coba tunggu ya nanti. Saya akrabnya memanggil beliau Kogun. Saya akan tunggu Kogun untuk join dengan saya. Kita akan bahas tentang ini. Teman-teman boleh siapin pertanyaannya apa aja. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke, gitu ya. Oke, ini dia. Kita sambut. Beri tepuk tangan yang Pastor Gunawan Hartono. Halo, Ko? Iya, ini kita sambut. Halo, Ko. Halo, suaranya Gimana kabarnya? Suaranya agak dikit, berebet dikit. berebet. Apakah saya harus pakai kabel aja supaya tidak berebet? Terserah sih, kalau saya sih senyamannya Kogun aja. Kan namanya narasumber, saya harus membuat nyaman narasumber gitu kan. Kalau enggak nanti jawabannya melenceng. Loh enggak, gini maksudnya tapi jelas enggak? Jelas. Jelas ya? Jelas. Soalnya kalau nggak jelas kan percuma aja aku ngomong. Ini kayaknya mungkin entah apa yang merasa enggak, maksudnya kayak terlalu banter. Do you know the meaning of terlalu banter ya kok? Terlalu Atau saya volume saya yang kebesaran ya. Enggak sih? Gini Coba aku. banter. Enggak. Oke. Udah Mantap. nggak berebet. Udah, berebet ya, maklumlah sinyal Kediri agak apa ya kayak. Indonesia lah, kita harus bersyukur. Gimana saat? Ya kok, ya kita membukaan dulu. Gimana kabarnya Kogun? Sehat ya? Kabar saya sehat, baik, haleluya. Kayaknya tambah gemuk deh kayaknya. Ada ini faktor efek kedekatan dengan kamera. Lek saya jauh ini kayak. Oh, gitu ya. Oke. Ya. Kamera memang menipu ya. Terakhir kali kita kan bahas tentang yang namanya toxic relationship. Apakah mungkin sempat saya coba kembali review video terakhir diskusi ya. Kayaknya akan ada juga topik yang toxic itu akan agak masuk ke dalam area-area yang kita akan bahas kali ini gitu ya. Ya berharapnya kita akan bisa belajar bareng-bareng sih tentang depresi itu dari sudut pandang Alkitab. Gitu ya kok, bener ya kok? Memang umumnya bahwa sesuatu isu kesehatan mental, baik depresi dan sejenisnya itu adalah ranahnya psikologi. Ya, tapi saya percaya bahwa juga sebenarnya Alkitab juga mampu menjawab seperti apa itu dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Gitu ya kok? Oke. Ya, Mungkin sebelumnya kita akan coba kita sebelum kita mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya teman-teman, saya ajak untuk berdoa bareng. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam ini. Kami boleh berkumpul dimanapun kami berada, ada yang di rumah, ada dimanapun. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami senantiasa dengan sempurna. Malam ini kami mau belajar Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami bahas kali ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, terlebih untuk membuat kami semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Berkati
Pastor Gunawan yang akan menjadi narasumber kali ini. Kami percaya semuanya Tuhan, apapun yang disampaikan Tuhan berasal daripada Tuhan sendiri. Terpuji namamu, berkati setiap kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, jadi gini kok, tadi di awal saya sudah sampaikan beberapa fakta bahwa 80-90% kematian kasus tentang bunuh diri itu disebabkan karena depresi. Nah, satu. Kemudian ternyata bunuh diri sendiri ini adalah penyebab kematian kedua, tertinggi kedua di usia 15-29 tahun. Artinya banyak kalangan anak muda yang mengalami depresi. Mengalami depresi dan mengambil keputusan untuk melakukan bunuh diri. Mungkin beberapa ada self-harming, menyakiti diri sendiri, dan lain sejenisnya gitu ya. Bahkan di Indonesia sendiri, melalui sampel registration system tahun 2016, saya datanya karena memang saya ambilnya baru kemarin, cuma memang masih sampai 2016 datanya. Adalah 1.800 jiwa per tahun yang mati akibat karena bunuh diri. Ini menjadi isu yang sangat penting di kalangan anak muda gitu kan. Sebenarnya depresi itu apa? Seperti apa gambaran yang jelas tentang depresi? Jangan-jangan selama ini kita juga depresi tapi kita nggak sadar gitu. Mungkin kita akan bahas dari awal sampai akhir hingga sampai cara kita keluar dari depresi itu sendiri, gitu ya kok. Kalau dari Kogun nih, apa sih depresi itu, atau orang itu bisa dikatakan dia mengalami depresi itu seperti apa? Ya, depresi satu kata yang kadang dipakai ya. Banyak kadang-kadang rekan-rekan muda yang ngomong, waduh aku depresi aku gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin perlu diperjelas di sini bahwa depresi harus dibedakan misalnya dengan stres, ya stres yang normal ya. Karena setiap kita yang hidup itu pasti pernah mengalami stres, dan stres itu di dalam kadar tertentu itu dibutuhkan. Stres itu sehat sebenarnya, ya bukan sesuatu yang negatif. Jadi harus dibedakan dengan stres. Kemudian yang berikutnya, depresi itu harus dibedakan dengan grief atau duka cita, karena hampir mirip gitu ya, antara depresi dengan grief atau duka cita. Duka cita rasa kehilangan, karena misalnya bisa kehilangan orang tua, kehilangan teman, kehilangan pasangan hidup, kehilangan banyak hal ya, kehilangan pekerjaan. Tapi harus dibedakan antara depresi dengan grief. Kalau grief, kalau orang mengalami duka cita di dalam kehilangan, itu biasanya ada alasan, reason. Ya, kita bisa tahu, oh kamu tuh sedih, kamu tuh duka cita karena ini. Sedangkan depresi itu biasanya, depresi ini unik Satria, karena di tiap-tiap orang itu akan berbeda-beda. Tapi secara umum, depresi itu kadang-kadang menghinggapi seseorang itu tidak ada reasonnya. Jadi tidak ada alasannya begitu. Kenapa depresi? Kadang-kadang aja mengalami depresi gitu. Perbedaan yang kedua dengan grief, sebelum saya masuk lebih dalam ke depresi, adalah kalau orang mengalami grief, duka cita, dia masih bisa berpikir positif. Dia misalnya, kalau misalnya kehilangan orang tua atau kehilangan family, dia masih bisa mengingat memori-memori yang baik, ya, memori-memori yang indah. Orang yang mengalami duka cita masih bisa berharap ada sesuatu yang baik yang ada di depan. Tetapi kalau orang mengalami depresi, maka biasanya dia nggak bisa melakukan itu. Makanya ada seorang pakar, konselor Kristen, namanya Bapak Edward Welch, dalam bukunya, dalam sebuah kutipannya, dia mengatakan bahwa depresi itu disamakan dengan sebuah ketiadaan, emptiness, kekosongan. Kekosongan apa? Kekosongan emosi, kekosongan minat, ya, kekosongan harapan, kekosongan apalagi ya, respon kepada sesuatu. Jadi sampai dituliskan begini, orang yang mengalami depresi itu seperti orang mati yang berjalan. Ya.
bukan judul film ya, Dead Man Walking ya, orang mati yang berjalan. Tapi memang itulah depresi. Jadi depresi itu ada sebuah apa ya, gangguan suasana hati dan mental di mana identik dengan emptiness, ketiadaan. Ya tadi saya bilang ketiadaan harapan, ketiadaan emosi-emosi yang positif, sukacita dan segala macam. Itu depresi. Dan salah satu yang menakutkan dalam depresi adalah ketika kita mengalami depresi, itu biasanya kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Kalau kita mengalami stres atau kita mengalami duka cita, kita masih bisa mengkontrol pikiran kita. Kita masih bisa mengkontrol perasaan kita. Tetapi ketika seseorang mengalami depresi, maka orang itu tidak bisa mengontrol pikirannya dan tidak bisa mengontrol perasaannya. Nah, itu yang berbahaya. Kalau saya secara pribadi, saya menggambarkan itu, orang yang mengalami depresi, itu seperti masuk di dalam black hole. Ya, kalau dalam semesta itu ada namanya black hole, lubang hitam. Lubang hitam itu adalah satu space di angkasa yang kosong, begitu kan, yang menyerap segalanya masuk ke dalam. Orang yang mengalami depresi, itu seperti masuk ke black holes. Jadi dia seperti dilontarkan ke dalam sebuah kehampaan, ketiadaan. Jadi bayangkan ketika kamu tidak bisa merasakan apa-apa, tidak bisa mengendalikan perasaanmu, tidak bisa mengendalikan pikiranmu, ya itulah depresi. Nah, depresi ini sendiri ada seorang penulis, ya seorang psikolog juga mengatakan bahwa orang itu memang kita tidak bisa ya dengan gampang mengatakan, oh kamu depresi gitu ya. Bahkan ada seorang penulis ini mengatakan mungkin kita harus konsul gitu kepada orang yang betul-betul mengerti tentang depresi. Tapi dikatakan biasanya kalau kita menderita semacam ketiadaan itu, di ketiadaan perasaan, ketiadaan sukacita, ketiadaan harapan, itu sampai 2 minggu secara kontinu dan terus-menerus, maka ada kemungkinan kita mengalami depresi. Dan dia menyebutkan di situ ada 9 karakteristik orang yang mengalami depresi, dan dia mengatakan, penulis ini mengatakan bahwa tidak usah mengalami 9. Jadi dia mengatakan minimal ada 5 atau lebih dari ciri-ciri itu kalau ada di dalam hidup kita selama 2 minggu secara kontinu, secara terus-menerus, maka ada kemungkinan besar bahwa kita mengalami depresi. Saya boleh share ya 9 itu. Boleh 9 karakternya. Nah, teman-teman bisa dengerin ini, siapa tahu. Oke, silakan Go. Yang pertama itu disebut sebagai depressed mood. Suasana hati yang tertekan, suasana hati yang yang turun gitu. Bahasa lainnya dia mengatakan begini, mood yang hilang seperti merasakan kesedihan, kekosongan, ya, kemudian kehilangan harapan. Yang tadi saya katakan, dan itu terus-menerus selama 2 minggu, misalnya secara kontinu, mungkin mengalami depresi. Yang kedua ada kehilangan minat. Jadi tidak ingin apa-apa. Sepanjang hari. Bayangin itu, sepanjang hari. Kehilangan minat. Itu kemungkinan kalau kita sudah kehilangan minat selama sepanjang hari, selama 2 minggu secara kontinu, itu harus hati-hati. Kehilangan minat akan apa ini, Go? Apa akan semuanya atau everything? Semuanya. Semuanya. Atas semuanya. Yang ketiga, secara fisikal biasanya terjadi perubahan di berat badan gitu ya. Entah itu bertambah kurus atau bertambah gemuk gitu ya. Itu secara fisik ya, secara wajar ya, secara signifikan gitu. Karena biasanya orang yang mengalami depresi, kalau enggak, nanti ciri berikutnya, kalau enggak bisa tidur, insomnia, maka kebalikannya adalah tidur terus. Nah, gitu. Nah, ini ciri-cirinya. Yang keempat itu ya. Yang keempat itu insomnia atau hipersomnia. Jadi kalau insomnia itu nggak bisa tidur, hipersomnia itu tidur terus. Pengennya tidur terus. Nah, tapi jangan ngomong gini ya, yang di sini, saya kok pengen tidur terus, jangan-jangan aku depresi ya. Ya belum tentu juga. Memang males. Males. Hawanya dingin soalnya, makanya pengen tidur terus.
Ini sebutin minimal 5 ya. Jadi kalau satu aja tidur terus ya belum tentu. Yang kelima disebutkan gini, psikomotor yang melambat. Apa ya, males gerak. Ya, Hmm. semua apa males, semua apa-apa males, lesu gitu ya. Atau sebaliknya, nggak bisa tenang, gelisah terus, pengen jalan, pengen Hiperaktif gitu kah? ya gelisah ya, lebih cocoknya gelisah. Oke. Jadi nggak bisa tenang gitu, gelisah bergerak terus. Gitu. Yang keenam adalah rasa kelelahan sepanjang hari. Jadi ketiadaan energi itu sepanjang hari. Bahkan ketika seorang mengalami depresi, bangun tidur aja dia sudah merasa lelah. Dia sudah merasa nggak ada lagi energi. Ya, dia rasa kayak kok capek ya kayak gitu. Padahal baru bangun tidur. Dan itu dia rasakan sepanjang hari. Nah, itu ada kemungkinan orang itu mengalami depresi. Hmm. Kemudian yang ketujuh adalah ada perasaan tidak berharga dan Oke. ada juga perasaan bersalah yang berkelebihan. Ya, jadi kalau rasa bersalah yang wajar ya penting ya, tapi kalau yang berkelebihan, kemudian rasa tidak berharga yang berkelebihan. Kemudian kedelapan, kurang bisa konsentrasi, kurang bisa fokus, kurang bisa mikir, jadi nggak bisa mikir, jadi diajak ngomong misalnya, ya mau ngopo tuh gitu ya bahasa Surabaya. Mungkin lapar itu. Mengerjakan, hah? Mungkin Lapar nggak ya lapar. Pak? Ya, cuma satu aja ya nggak apa, mungkin lapar ya, tapi terus menerus ya sepanjang hari. Jadi kalau 2 minggu. aja juga nggak, 2 minggu ya Oke, itu oke. dan disertai dengan yang lain ya. Hmm. Kemudian yang kesembilan yang kamu singgung tadi, orang yang Hmm. mengalami depresi biasanya memang kecenderungannya ada keinginan untuk suicide, untuk mengalami bunuh diri, untuk mengakhiri hidupnya. Karena dia merasa bahwa hidupnya sudah tidak memiliki tujuan, dia merasa Hmm. nggak berharga, dia nggak bisa mengalami sukacita, dan bayangin itu kalau dialami terus-menerus sepanjang hari ya, kembali lagi catatannya adalah sepanjang hari, dan secara continue, itu akan membuat orang akan cenderung bisa mengambil tindakan untuk suicide, untuk mengambil nyawanya sendiri. Kurang lebih Hmm. depresi gambarannya kayak begitu. Oke. Jadi ada perbedaan yang namanya depresi dan stres, depresi dengan grief atau rasa duka cita. Eh, dari sisi depresi ada 9 karakter ya tadi kok. Minimal ada Ya, berapa untuk seseorang itu dikatakan oh iya aku masuk nih dalam fase depresi. Dari 9 karakter itu minimal ada berapa sih dari penulis tadi minimal, sampaikan? minimal Berapa? 5. Minimal 5, 5 gitu. Dengan ya, durasi 5. waktu 2 minggu itu tadi ya gue ya. 2 minggu terus menerus ya. Itu Sama dirasakan ya, hampir sepanjang hari. sama ya kayak COVID kayaknya 14 hari. Oke. Uh, jadi gini. Kayak janjian tapi pasti. Jadi kalau depresi ada cirinya ada 9 karakter, minimal 5 karakter itu. Nah, masuk ke sisi ini berarti ku. Apakah isu depresi ini seseorang mengalami depresi ini apakah ada hubungan atau keterkaitan dengan kerohanian seseorang gitu kan? Hmm. Apakah kan tadi kalau tadi kita bahas stres ya, orang tadi depresi tidak selalu sama atau tidak sama dengan stres karena stres bisa memberikan sesuatu hal yang baik dan juga yang sehat dan tidak sehat tadi Gugun sampaikan. Terus kemudian depresi itu beda juga dengan grief atau duka cita karena kalau orang duka cita masih bisa punya pengharapan gitu, masih bisa berharap atau melihat sesuatu yang oh ada jalan keluar mungkin gitu. Tapi kalau depresi ini sesuatu yang mengalami kekosongan, nggak ngerti lagi ngerasain apa. Nah, sebenarnya adakah keterkaitan depresi ini dengan keimanan seseorang atau tingkat kerohanian, kedewasaan rohani seseorang, gitu? Ya, depresi ini sekali lagi saya katakan sangat unik ya.
Jadi tiap-tiap orang itu bisa berbeda. Dan saya harus ingatkan, yang saya ingat ya, bahwa orang yang terkena depresi itu bisa saja dari luar tidak terlihat seperti orang depresi. Jadi bisa saja orang itu adalah seorang yang di panggung, di stage misalnya, yang mendapatkan penghargaan publik, yang publik melihat, wow, aktor, artis ya, saya nggak hafal sih, tapi kalau rekan-rekan muda mungkin lebih hafal. Beberapa waktu lalu ada aktor artis Korea yang bunuh diri, ada beberapa tuh. Banyak. Nah, orang nggak akan nyangka gitu, karena dia kelihatan cantik, dia kelihatan sukses, dia kelihatan senyum, smile, tapi di balik semuanya itu ternyata dia mengalami depresi. Nah, depresi ini sangat unik sehingga kita tidak bisa mengkotak secara kaku. Kalau saya ditanya, apakah depresi ini berhubungan dengan iman? Saya katakan ada kalanya ya, ada kalanya juga tidak. Makanya saya tidak menyarankan, kita tidak bisa menjudge seseorang, karena kalau di kita, di circle gereja, Kristen, itu ada sebuah asumsi, kalau orang dekat dengan Tuhan, kalau orang hubungannya baik dengan Tuhan, kalau orang tahu firman Tuhan, kalau orang punya firman Tuhan, dia nggak mungkin depresi. Nah, itu salah. Itu salah. Jadi salah. Karena salah, nanti kita akan lihat. Di dalam Alkitab sendiri, banyak sekali, kalau kita teropong dari sisi ini, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, itu yang sebenarnya, kalau diukur dari tadi yang kita bilang, itu mengalami depresi. Ya. Di dalam sejarah gereja, yang paling terkenal, itu ada seorang pendeta yang sangat terkenal dari Inggris, di London waktu itu, namanya Charles Haddon Spurgeon. Dia seorang pengkhotbah yang luar biasa, gembala yang luar biasa, pendeta yang luar biasa, sampai dia digelari sebagai the Prince of Preacher, rajanya para pengkhotbah, saking luar biasanya. Understanding-nya kepada firman luar biasa. Sampai hari ini kalau kamu search di Google, itu Charles Haddon Spurgeon, itu akan keluar, dan beberapa tulisannya itu sekarang sudah free, ya, karena dia sudah hidup lama sekali. Tulisannya luar biasa, spiritualitasnya luar biasa, kerohaniannya luar biasa. Dia sukses luar biasa, karena gerejanya salah satu kalau sekarang saya sebut sebagai mega church. Tapi kalau kita lihat di dalam hidupnya, Charles Haddon Spurgeon ini mengalami depresi juga. Ya, saya pernah membaca ada kalanya Charles Haddon Spurgeon itu setelah khotbah gitu atau sebelum khotbah, kadang-kadang dia akan duduk dan dia menangis. Ya, ada kalanya bahkan dia tidak sanggup untuk berdiri untuk berkhotbah. Itu dialami oleh seorang yang namanya Charles Haddon Spurgeon. Dan kita tidak, kamu itu nggak tahu firman. Ya nggak mungkin, dia the prince of the preacher kok gitu kan, nggak mungkin. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa hubungan antara depresi dengan iman itu tidak berbanding lurus. Saya harus mengatakan memang ada sometimes depresi itu terjadi karena ada sesuatu yang salah di dalam understanding kita, di dalam pemahaman kita, dalam spiritualitas kita. Tapi kita tidak bisa judgment, kita tidak bisa hakimi orang, bahwa kalau orang mengalami depresi, berarti orang itu jauh dari Tuhan. Atau tidak ada jaminan bahwa orang yang berjalan dekat dengan Tuhan, itu tidak mengalami depresi. Depresi bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, tokoh-tokoh Alkitab misalnya, nanti saya akan ambil satu sebagai, karena kita ngopi ya, ngobrol firman. Makanya saya sebut, ya, disebutkan ada mungkin 4 minimal contoh orang di dalam Alkitab yang mengalami depresi. Yunus, Nabi Yunus. Karena di endingnya di kitab Yunus itu terakhir dia akan ngomong nyawaku Tuhan gitu kan. Kemudian Saul, Raja Saul, ending hidupnya juga mengalami depresi. Karena itu karena sering panggil siapa tuh si Daud untuk ambil kecapi gitu ya. Kalau firman roh jahat ya, roh jahat mengganggu Saul, tapi kalau kita lihat dari sisi psikologis ya, Saul ini mengalami depresi. Kemudian Yeremia yang dikenal sebagai the weeping prophet, nabi yang menangis. Itu melankolik Nabi Yeremia ini, dan saya kalau membaca ya, dia dalam beberapa fase hidupnya mengalami depresi. Kitabnya aja namanya kitab ratapan.
Dan yang terakhir, nabi yang mungkin lebih besar daripada Yeremia, yang nanti akan saya angkat adalah yang dikenal sebagai depresi, ada Elia. Hmm. Elia lebih besar selain Musa ya di dalam sejarah Yudaism. Tapi dia juga kalau kita lihat sebentar ada orang yang pernah mengalami depresi, bahkan depresi yang bukan hanya ringan tapi depresi yang berat, depresi mayor di dalam kehidupannya. Jadi Oke. saya harus katakan bahwa keimanan itu nggak berbanding lurus dengan depresi. Kita harus sangat hati-hati sekali dalam hal ini. Kalau gitu, kok penyebabnya itu apa? Kalau tadi kan ternyata depresi tidak selalu berhubungan dengan keimanan seseorang atau kedewasaan rohani seseorang. Berarti depresi ini penyebabnya atau faktor utama. Kalau tadi kan karakter ciri-ciri ya. Nah, kalau penyebabnya apa ini? Penyebabnya atau pemicunya bisa macam-macam dan Hmm. bisa juga tanpa sebab begitu ya. Nah, Oh. karena manusia itu kan ada tiga bagian ya, tiga tripart ya. Ada tubuh, Tuh. ada jiwa, ada roh, dan ketiganya saling saling mempengaruhi satu sama lain. Depresi itu bisa terjadi karena macam-macam. Bisa karena secara fisik misalnya. Fisik itu bisa karena gini, perubahan hormon. Itu Hmm. bisa. Bisa juga karena di otaknya itu ada sesuatu cedera misalnya. Hmm. Atau di otaknya, di bagian otaknya itu ada kelainan. Itu bisa juga orang bisa terkena depresi. Atau orang yang mengalami sakit ya, yang bertahun-tahun, dia bisa mengalami depresi, mempengaruhi jiwanya. Kemudian orang yang kehilangan, ya grief. Tadi saya harus bedakan depresi dengan grief, tetapi loss, kehilangan itu bisa menyebabkan depresi. Kehilangan orang tua, kehilangan pasangan hidup, kehilangan anak, kehilangan teman, kehilangan pasangan, ya romantik, itu bisa menyebabkan depresi. Saya membuka kemungkinan karena kita bicara spiritual. Kekuatan-kekuatan lain, ya secara spiritual itu bisa dari diri kita sendiri. Nanti kita akan belajar uh, understanding atau pemahaman-pemahaman yang tidak benar tentang Tuhan, itu juga Hmm. bisa membuat kita mengalami depresi. Roh-roh Toxic jahat, ya. ya, evil spirit. Buat saya masih percaya adanya setan, masih ada begitu. Dia juga bisa menyebabkan kita mengalami depresi. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang depresi pasti diganggu roh jahat, ya. Tidak. Tetapi saya masih membuka kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Jadi depresi ini sangat banyak sekali penyebabnya, faktornya, dan di dalam kehidupan tiap-tiap orang tidak sama. Nah, kurang lebih Hmm. kayak gitu. Oke. Berarti karena depresi sendiri bisa jadi tanpa sebab ya. Uh, Ya, Justru kalau kita tanpa sebab itu malah kita seperti apa nanti untuk mengatasi hal yang tanpa sebab itu ya. Kalau kita tahu penyebabnya misalnya karena kehilangan seseorang kita kita bisa tahu untuk menolong di sisi yang mana. Tapi kalau yang tanpa sebab ini kadang juga tidak memunculkan karakter itu seolah-olah tidak nampak tapi ternyata di dalamnya ada itu. saya cuma ngomong begini ya, orang yang mengalami depresi yang tanpa sebab, kadang-kadang kita juga nggak perlu cari tahu sebabnya apa, gitu ya. Tapi yang penting adalah orang tersebut harus tetap disemangati. Antidot buat depresi buat saya adalah hope, harapan. Jadi orang itu harus terus bertekun, fight in the hope, berjuang terus di dalam pengharapan. Sampai depresi itu terangkat dalam kehidupannya. Karena kadang-kadang depresi itu begini, Sat. Depresi itu bisa nggak sama ya, tiap-tiap orang nggak sama. Tapi ada kalanya depresi itu sifatnya begini, datang, terus dia kemudian pergi, dan seperti jai langkung ya, kadang-kadang datang dan perginya nggak bisa ditebak. Dia datang-datang aja gitu. Hilangnya hilang aja begitu. Karena tanpa sebab kan, hilangnya hilang aja. Nah yang penting adalah bagaimana ketika depresi itu datang, sampai depresi itu pergi, orang ini bisa tetap bertahan. Ya. Nah, depresi ini bisa sifatnya periodik. Jadi maksudnya begini, datang untuk sejangka waktu, kemudian dia pergi, dia bisa datang lagi sejangka waktu, kemudian pergi, dia bisa datang lagi sejangka waktu dan dia pergi.
Dan tiap-tiap orang nggak sama. Ketika datangnya itu berapa lama itu tidak sama. Ada yang mungkin cuma 2 minggu, 1 bulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan mungkin ada yang 1 tahun, nggak ada yang tahu gitu. Karena tiap-tiap kita sangat unik. Oleh karena itu yang penting adalah sebenarnya bukan ya kalau kita tahu sebabnya kita juga mencoba cari tahu sebabnya ya. Tapi kalau tidak tahu sebabnya, yang pasti adalah bagaimana kita survive, bagaimana kita bertahan supaya ketika depresi itu datang kita bisa bertahan sampai blue feeling itu ada mengatakan depresi itu blue feeling, perasaan biru itu blue itu kemudian terangkat dari hidup kita, awan kegelapan itu terangkat dari hidup kita. Kayak begitu. Oh, oke. Tadi menarik bahwa tadi Gugun sampaikan ada 4 tokoh Alkitab tadi saya catat, Yunus, Saul, Yeremia, dan Elia, yang ternyata juga mengalami hal yang depresi. Yang menariknya adalah gini, apa yang bisa kita pelajari dari keempat tokoh atau salah satu tokoh itu untuk kita juga bisa belajar untuk mengatasi atau ketika kita mengalami depresi kita tahu solusi jalan keluarnya. Seperti apa, Gugun? Nah, oke. Kembali lagi depresi itu unik ya. Jadi kalau kita pun mengambil satu tokoh malam hari ini, saya tidak mengatakan bahwa ini satu resep yang kemudian Yang berlaku situ. untuk semuanya. Ya. Nah, Tapi kita bisa universal. belajar penting ya dari Hmm, kehidupan. Saya setuju. akan mencoba ambil Elia ya, Elia. Karena Oke. dia, nah perhatikan, Elia ini nabi loh. Nabi kok Hmm. bisa depresi nih. Kalau hidup zaman sekarang pasti kan dilok ke ya bahasa Surabaya. Eh, Ini gimana sih gitu ya. Tapi ya itu realitanya seperti itu. Nah, bisa Oke. dibaca kisahnya itu di 1 Raja-Raja 19. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Itu kisah bagaimana Elia mengalami depresi dan bagaimana sampai dia keluar dari depresi itu. Nah, berarti kan kita bisa belajar. Yang pertama, saya baca ya, 1 Raja-Raja Ya. 19. Nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah ia sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Yang pertama yang kita bisa belajar dari Elia adalah kenapa dia mengalami depresi. Yang pertama buat saya adalah pengharapan yang tidak terpenuhi atau Hmm. pengharapan yang pupus. Ingat kisah Elia ini dilatar belakangi dengan apa? Israel yang membelakangi Yahweh, dan masih Hmm. ingat pertarungan Elia dengan Dengan nabi-nabi. Nabi Baal. Nah, dan kemenangan ada di tangan Elia. Jadi bisa dibayangkan pada waktu itu Elia pasti memiliki harapan apa? Setelah kejadian ini pasti Israel akan mengalami revival ya, Oh. kembali kepada Yahweh. Tapi tidak seperti itu. Bahkan sampai di titik ini pun si Ahab itu masih dikuasai oleh Isabel, dan Isabel menyuruh orang untuk membunuh Elia. Hope buat saya pengharapan yang pupus, pengharapan yang hilang itu adalah kalau menurut saya ya adalah salah satu penyumbang besar dari penyebab dari depresi. Yang kedua, bahwa kisah ini terjadi setelah pertarungan Elia dengan nabi-nabi Baal. Nabi Baal. Jadi dia habis mengalami sebuah konflik gitu, konflik yang sangat besar di dalam kehidupannya. Hati-hati biasanya setelah kemenangan yang sangat besar, terobosan yang besar, kesuksesan yang besar, kadang-kadang seringkali diiringi dengan momen ya, saya katakan low mood ya, depressed mood ya, tiba-tiba turun begitu. Walaupun itu tidak langsung depresi, tapi hati-hati dengan itu. Nah, cirinya kita bisa lihat tadi dikatakan ayat 3, Elia takut, bangkit, pergi menyelamatkan nyawanya, dan menarik buat saya ayat ketiga dikatakan ia meninggalkan bujangnya di sana. Ada beberapa orang yang ketika mengalami depresi, kecenderungannya ada dia menarik diri, dia mengisolasi dirinya. Dia nggak mau ketemu orang,
Dia nggak mau ketemu siapapun. Dia mengurung dirinya. Bahkan ingat ketika nanti Elia ditemui Tuhan, Elia ada dalam posisi dia masuk ke dalam gua. Gua itu gelap ya. Jadi dia menyendiri, dia menarik diri, dia mengisolasi. Ini menurut saya juga salah satu ciri, walaupun tidak semua orang seperti itu, tapi ciri-ciri orang mengalami depresi bisa seperti itu. Kemudian ayat keempat dikatakan ia sendirian masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Ingat tadi ada suicide, ya toh, keinginan untuk bunuh diri. Dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya, karena dia merasa, percuma deh. Kayaknya semuanya worthless, kayaknya semuanya nggak ada harganya, meaningless, nggak ada artinya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan ini melayani hambanya yang mengalami depresi. Yang menarik, Tuhan tidak ngomong menampakkan diri kepada, hei Elia, kamu adalah nabiku, kenapa kamu depresi? Bertobat kamu. Tuhan enggak. Itu kita, tapi Tuhan enggak gitu-gitu amat. Ayat 5 dikatakan begini, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Ingat tadi, ciri-ciri orang yang depresi adalah kalau ada insomnia, dia hipersomnia. Tidur, pengennya tidur, Elia habis mau mati, ya tidur, ya nggak makan. Nah, ini menarik. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah dan makanlah. Kemudian ayat 6, ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum. Kemudian ia berbaring lagi, tidur lagi. Ayat ke-7, tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah dan makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu ke gunung Horeb. Yang pertama buat saya yang sangat menyentuh adalah Tuhan melayani hambanya mengalami depresi dengan cara apa? Menyediakan makan dan minum. Ya, depresi itu soul memang, tapi kadang-kadang berkaitan dengan fisik ya. Jadi pertolongan yang bisa diberikan kepada orang yang depres adalah juga masalah fisik. Makanan harus tetap ada, asupan vitamin harus tetap ada dalam kehidupannya. Karena kadang-kadang gizi yang buruk bisa juga mempengaruhi orang bisa mengalami depresi. Lepas daripada ini, walaupun tidak disebut, buat saya seperti olahraga, aktivitas fisik itu juga membantu orang untuk keluar dari depresi. Ya, karena orang yang beraktivitas itu energinya keluar. Depresi itu energinya ke dalam. Jadi untuk memerangi energi depresi yang ke dalam, kita harus mengeluarkan energi yang keluar. Wah, ini bukan jurus silat ya. tapi itu. Jadi sangat menarik yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang pertama dalam melayani Elia adalah menyediakan makan dan minum sampai 2 kali. Ya. Nah, terus apa yang dilakukan berikutnya? Kita lihat ayat 9. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Berarti semalaman dia ada di gua sendirian, gelap ya. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan dia introspeksi. Ya, orang depresi perlu juga merenungkan, kenapa sih saya mengalami seperti itu? Ayat 10 perhatikan. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, ini benar, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, itu benar, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, itu benar. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dan itu salah. Makanya Tuhan nanti mengatakan, masih ada berapa itu? 700 ya, orang yang tidak melayani Baal. Jadi apa yang dikerjakan oleh Tuhan, buat saya yang berikutnya adalah membongkar kebohongan-kebohongan. Lies. Karena depresi, orang yang mengalami depresi, kadang-kadang berkait dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah tentang pengharapan, pemikiran yang salah tentang kehidupan, pemikiran yang salah atau pengharapan yang palsu kepada orang misalnya. Ada banyak yang menyebabkan orang mengalami depresi. Dan Tuhan membongkar itu semua. Ya, dengan menanyakan kepada Elia, apa kerjamu di sini, Elia? Terus apalagi yang berikutnya adalah, saya lompat ayat 11,
Firman Tuhan keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin yang besar dan kuat yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah angin sepoi-sepoi basah. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Kalau kita lihat tadi ada angin, ada gempa, ada api. Tiga manifestasi ini kalau kita lihat dalam perjanjian lama ada tanda Tanda kehadiran kehadiran. Tuhan. Nah, betul. Tapi dalam kasusnya Elia menarik. Ada angin, ada gempa, ada api, tapi nggak ada Tuhan. Tiba ada angin sepoi-sepoi basah yang nggak heboh, gitu. Little voice, gitu. Tapi ternyata disitulah Tuhan itu hadir. Apa yang kita bisa pelajari di sini ada Tuhan buat saya adalah mencoba mengajar Elia satu understanding yang baru, satu perspektif yang baru. Ya, bahwa ternyata Tuhan nggak hadir di sesuatu yang heboh gitu. Kadang-kadang kita itu kadang-kadang begini ya, saat mikir kalau Tuhan hadir itu pasti heboh gitu. Orang bertobat Tuhan pasti hadir. 300 orang sembuh pasti hadir gitu ya. Penyakit kanker sembuh Tuhan pasti hadir. Tapi gak ada apa-apa gitu ya. Hanya sepoi bahasa kok Sepoi-sepoi. ya. Rasanya Tuhan tidak hadir. Tuhan mengajar nabinya sesuatu something new, perspektif yang baru. Buat saya, orang yang mengalami depresi perlu belajar memandang sesuatu itu dengan new perspektif. Perspektif baru. Makanya orang yang depresi perlu teman. Teman bukan lecture ya, orang yang ngotbah gitu, enggak. Tapi teman yang bisa nanti bantu dia untuk melihat sesuatu itu dari angle yang berbeda, dari Berbeda. perspektif. Nah, ini penting. Terus apa lagi yang dilakukan Tuhan? Saya lompat di ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu. Ya, jadi Tuhan apa? Nyuruh Elia balik lagi. Balik dong. Lagi. Karena presiden kan narik diri, kamu harus balik. Tugasmu belum selesai, kamu harus balik. Melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ayat 16, Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan perhatikan terakhir, Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Apa di sini? Companion, teman-teman. Ya, teman-teman. Di dalam mengarungi depresi, kita perlu teman. Karena biasanya orang yang depres itu nggak bisa mikir, sudah nggak bisa berpikir sehat, sudah feelingnya udah nggak karu-karuan, perlu ditemani. Nah, makanya saya memandang khususnya Elisa itu ada companion daripada Elia, ya, membantu Elia, mensupport Elia, menjadi staff bagi Elia. Ya, jadi companion, Tuhan memberikan companion kepada Elia. Dan yang terakhir, Tuhan mengatakan kembali tadi. Artinya apa? Diberikan sebuah tugas yang baru. Purpose yang baru. Orang yang mengalami depresi harus bisa menemukan the new purpose dalam hidupnya. Karena tadi ada harapan buat saya antidot terhebat untuk orang mengalami depresi adalah harapan. Saat dia bisa menemukan harapan yang baru lewat tujuan hidup yang baru, maka depresinya itu bisa diatasi. Ya. Jadi saya katakan yang terakhir tadi, ayat 18, Tuhan langsung kasih NB gitu catatan. Aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi kesalahan Elia ketika Elia ngomong hanya aku Sendiri. seorang diri. Dan ngomong no. There is a 7,000 people. Orang depresi kadang-kadang merasa begitu, sendirian. Ya, hanya aku sendiri. Padahal ya enggak. Nah, dari sini kita bisa belajar ya beberapa hal, beberapa kondisi, beberapa sebab dan bagaimana juga cara Tuhan melayani Elia untuk keluar dari Depresi.
Tesco. Ya, oke, kayaknya terjadi gangguan teknis. Kita akan coba sambung kembali. Kita tidak rehat sejenak ya. Sebentar kita akan coba hubungi kembali. Jadi teman-teman, untuk masalah ternyata tokoh Alkitab juga pernah mengalami yang namanya hal tersebut. Tadi kita sedang bahas seorang tokoh yang sangat besar di bangsa Israel, seorang nabi yang dianggap besar, yaitu Elia, gitu kan. Ketika Elia diancam oleh Isabel setelah mengalahkan Nabi Baal, kemudian Elia telah membunuh Nabi Baal, kemudian ketika diancam oleh Isabel dia dia mengalami kondisi yang depresi tersebut. Nah, teman-teman pasti bisa baca selengkapnya di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Ternyata faktor ya kenapa Elia ini mengalami hal tersebut adalah karena pengharapan yang pupus. Ya. Kemudian ternyata Elia sendiri pun ketika mengalami hal tersebut, ini dahsyatnya Tuhan kita. Ketika hambanya mengalami sesuatu hal yang kondisi yang tidak baik, ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sangat teramat baik, bahkan dia menolong, bahkan di saat-saat kita mengalami lembah kekelaman sekalipun. Tadi ada 4 hal ya yang disampaikan tadi, bagaimana Tuhan menolong Elia ketika sedang mengalami hal yang depresi tadi. Yang pertama, Tuhan melayani. Jadi Tuhan melayani Elia dengan cara apa? Memberi makan dan memberi minum. Kemudian bagaimana Tuhan menolong Elia dengan cara dia membongkar sebuah kebohongan. Kebohongannya adalah ketika dia mengatakan bahwa hanya aku seorang diri saja, gitu kan. Tadi dia mengatakan seperti itu. Sebentar, kita akan coba sambung lagi. Oke, kita akan coba join, tunggu lagi dengan Kogun tentang bahas tentang hal ini, depresi. Masih banyak beberapa pertanyaan yang sebenarnya saya ingin tanyakan. Mungkin teman-teman juga ingin bertanya, silakan nanti di kolom komen ya. Silakan langsung add di komen. Pengen tanya apa, silakan. Oke. Oke, saya coba bahas selanjutnya. Bagaimana Tuhan menolong Elia dengan cara membongkar kebohongan. Jadi ketika Elia ngomong, cuma aku seorang diri Tuhan, tapi Tuhan katakan tidak, masih ada yang tidak menyembah Baal. Ya, ketika dalam Tuhan menolong Elia dengan cara memberi understanding yang baru, sebuah pemahaman yang baru kepada Elia, gitu. Yang keempat, Elia memberi tugas yang baru. Intinya dari semua hal tersebut bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu untuk Elia, untuk dia bisa bangkit dari rasa depresi tersebut. Oke, kita akan coba join lagi dengan Kogun. Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan seputar hal ini, saya akan langsung di komen aja ya. Halo, Ko. Ya. Halo, sorry tadi kayaknya something happen. Ya, gak apa-apa kok. Jadi tadi ada 4 hal yang bagaimana betapa baiknya Tuhan, gitu kan. Sekalipun Elia ini mengalami depresi, ternyata Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan juga menolong, gitu kan. Dari tadi Tuhan melayani, terus Tuhan mengingatkan kembali dengan membongkar
kebohongan, juga memberi new understanding gitu kan. Kemudian memberi tugas yang baru, tujuan, purpose, new purpose dalam Elia sendiri. Ada yang lain kok? Ada lagi? Banyak sebenarnya ya, banyak sekali. Jadi tadi hanya saya sebutkan sebagian-sebagian aja. Jadi Hmm, ya, yang pasti yang tadi itu ya hal-hal yang sifatnya fisik itu juga membantu, ya, masalah makanan, minuman, istirahat yang cukup, companion, teman-teman yang bisa memahami, ya kemudian secara spiritual, ya tadi eh, mungkin yang belum disebutkan di situ ada beberapa, misalnya mengatakan ada tetap membaca firman, tetap berfokus pada janji-janji Tuhan, sesuatu yang memberikan hmm, pengharapan positif. oke. Walaupun saya katakan tidak mudah, karena orang yang Hmm, sedang ada dalam depresi pasti nggak ada keinginan untuk memuji, keinginan untuk hmm. membaca firman itu pasti nggak ada. Tapi Karena mengalami ya itu harus kekosongan tadi. dilawan. Ya itu harus dilawan. Kita harus tetap melatih ya diri kita, memaksa diri kita untuk melakukan itu, melakukan itu. Oke kok. Pertanyaan pernah saya baca beberapa hal tentang depresi adalah salah satunya. Sebenarnya ini juga adalah salah satu penyebabnya adalah adanya untah hormon di otak kita yang membuat hal itu memicu depresi itu. Nah, kalau untuk hal seperti itu kan berarti penanganannya adalah melalui obat gitu. Benar kok ya? Atau memang segala sesuatu yang berbicara tentang depresi adalah bicara tentang suatu hal yang mengarah ke jiwa? Manusia itu holistik ya. Kita nggak bisa hanya mengobati itu dari satu sisi. Maksudnya begini, tubuh pasti mempengaruhi jiwa, Oke. mempengaruhi rohani juga jika ada di satu sisi ya. Rohani mempengaruhi jiwa dan tubuh, jiwa mempengaruhi tubuh dan roh. Jadi dalam hal semacam itu, kalau memang sifatnya adalah klinis, dalam pengertian sifatnya adalah Oke. sesuatu yang body, yang ada di dalam tubuh, yang membutuhkan misalnya rangsangan hormon ataupun apapun itu obat-obat antidepresan, misalnya antidepresi, kalau itu memang diperlukan, ya harus diberikan. Hmm. Walaupun misalnya Bapak Edward Wells, seorang konselor, dia mengatakan obat itu diberikan kalau sudah memang diperlukan sekali. Jadi tidak sedikit-sedikit sedikit antidepresan. Gini, antidepresan itu membantu tetapi tidak mengobati. Hmm. Jadi sistem antidepresan itu ada begini, saya pernah membaca, antidepresan itu membuat mood itu menjadi stabil. Nah, ketika mood itu dalam kondisi yang stabil, maka kita itu bisa menata pemikiran kita. Kita bisa Hmm. memperbaiki. Jadi tidak menyembuhkan. Itu hanya membuat kita mampu untuk berpikir sehat kembali. Nah, makanya antidepresan bukan juru selamat begitu kan. Dan menurut Bapak Edward Wells mengatakan bahwa antidepresan itu diberikan kalau memang sangat-sangat diperlukan. Tetapi tidak berdosa untuk pergi ke psikiater ya. Saja kalau saya sarankan psikiater yang merupakan anak Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, itu perlu. Kalau memang kita sangat memang membutuhkan itu, saya hanya mengatakan kalau Anda sedang mengalami depresi atau ada keluarga atau teman yang mengalami depresi dan sangat dibutuhkan, pergilah ke orang-orang konselor-konselor, psikiater-psikiater yang mengerti ini. Dan kalau memang memerlukan obat, ya memang harus diobati. Dan minum obat antidepresan buat saya bukan tandanya iman lemah atau berdosa, tidak seperti itu. Hmm. Oke. Yang menarik kok, ternyata sebenarnya justru juga ada beberapa tokoh agama, bahkan saya pernah baca pendeta yang mengalami depresi hingga mengakhiri hidupnya, gitu kan kok? Ya, Pernah dengar ya kok ya? Salah satu ya. uh, hamba Tuhan besar di luar negeri tentunya mengalami depresi dan mengakhiri hidupnya. Nah, menurut pandangan Gugun sendiri seperti apa menyikapi hal yang seperti ini?
Eh, makanya saya tertarik ya ngupas tema ini sebenarnya dengan bukan hanya dengan kamu tapi dengan beberapa teman. Karena buat saya ketika saya mencermati ini tidak cuma satu pendeta ya, tapi Hmm. belakangan ini mungkin saya menghitung mungkin sudah ada satu ada tiga atau empat ya hamba Tuhan yang sangat terkenal dan mereka masih muda dan kemudian mengambil keputusan untuk bunuh diri dan itu depresi. Mungkin yang mengawali adalah kasus dari anak dari pendeta Rick Warren ya waktu itu, walaupun bukan pendeta, yang juga kemudian mengambil keputusan untuk bunuh diri dan setelah itu baru kemudian dunia Injili Amerika rame gitu mengangkat tentang mental health ya, tentang kesehatan Hmm. mental ini. Sebelumnya seakan-akan itu tertutup. Buat saya sebagai pribadi, menyikapi itu, saya nggak bisa judgement ya. Yang pertama, saya tidak menjudgement orang yang mengalami depresi, karena saya juga nggak tahu kehidupan mereka seperti apa atau seperti apa. Tapi kalau masalah kependetaan, saya hanya mengatakan, saya mengutip satu judul buku yang ditulis juga oleh seorang pengajar yang banyak berbicara juga tentang spiritualitas, itu Bapak Paul Tripp. Dan dia mengatakan judul bukunya itu menarik, Dangerous Calling. Jadi pendeta itu panggilan berbahaya. Salah satunya kenapa? Sebab biasanya pendeta itu tidak punya teman. Hmm. Ya, yang kedua pendeta itu dituntut sempurna, ya kan? Betul enggak? Nah, bayangin Betul. kalau kamu jadi pendeta, kamu ada masalah, kamu mau cerita sama siapa? Kamu Kamu cerita pendeta. sama jemaat, kamu akan dihukum, kamu akan di judgment. Loh, pendeta kok? Nah, kan gitu ya. Mau ngomong sama istri anak, ya oke lah, sama istri ya. Nah, kalau Hmm. misalnya nggak punya istri, atau mungkin kalau masalahnya dengan istrinya, atau misalnya kalau istrinya nggak bisa handle itu, mau ngomong sama siapa? Sesama pendeta, bisa jadi gosip kadang-kadang. Nah, jadi ada banyak hal menurut saya kenapa kemudian pendeta-pendeta hari-hari ini mengalami itu. Tapi salah satu yang saya baca, saya lupa namanya. Tapi orang ini memang dari awal itu memiliki depresi. Jadi dia sebelum mengalami bunuh diri itu mengalami fase-fase depresi, kemudian dia pulih, dia kemudian melayani di bidang itu gitu loh, melayani Hmm. konseling. Saya nggak tahu gimana, kemudian ternyata itunya apa nih depresinya balik lagi. Dan yang terakhir membuat dia kemudian suicide, bunuh diri. Penting buat saya, kalau saya adalah tidak menghakimi orang yang kena depresi. Ya, jadi pemahaman, understanding, kemudian pendekatan yang bersahabat, kasih, itu diperlukan. Gitu, gitu kalau menurut saya. Hmm. Oke. Mungkin saya tambahkan, bukan hanya, saya pernah ngobrol dengan salah satu anak binaan saya ya, yang juga dia belajar di psikologi. Jadi waktu saya tertarik isu-isu depresi ini beberapa tahun yang lalu. Ya, ketika saya sendiri sempat mengalami dan semenjak itu saya tertarik dengan isu-isu depresi. Waktu saya ngobrol dengan dia, dia membenarkan bahwa anak-anak muda sekarang ini dari dosennya dia ya, nggak ada footnote ya, maksudnya nggak ada catatan kaki yang resmi, tapi dari dosennya dia di perkuliahan mengatakan bahwa tingkat depresi di kalangan anak-anak muda itu meningkat. Nah, saya tanya sama dia, sebabnya apa? Salah satu dia mengatakan adalah media sosial. Hmm. Media sosial menjadi penyumbang kenapa generasi muda hari ini mengalami banyak depresi. Saya tanya, loh kok bisa media sosial membuat orang depresi? Salah satunya adalah apa? Karena dengan media sosial kita bisa melihat hidupnya orang lain. Dan kita gampang apa? Meng-compare Iri. diri kita dengan orang lain. Padahal kadang kehidupan orang lain yang diupload itu fake. Ya kan, foto yang diupload di Instagram itu sudah difilter, sudah dia apa, sudah mungkin ngambilnya 20 take baru ambil satu itu yang dimuat di Instagram, ya dah. Hmm. Jalan-jalan yang difoto jalan-jalannya, padahal susahnya nggak pernah diupload gitu di Instagram. Nah, tapi perbandingan-perbandingan itu membuat banyak anak-anak muda itu mengalami depres. Salah satu mungkin menurut saya adalah media sosial juga membuat banyak kita tidak mengalami real relationship, tidak mengalami sebuah hubungan yang nyata. Hubungan kita ada hubungan-hubungan maya. Hmm. Wah, followernya di Instagram sekian ribu orang, di Facebook seribu orang, tapi maya semua. Kita nggak punya real friend dalam kehidupan. Ada banyak yang begitu.
Jadi itu menarik buat saya untuk dicermati bersama-sama. Dan gereja harus peduli tentang ini buat saya. Ya, maksudnya gereja harus mulai peduli, tidak mensimpelkan gitu, dan tidak terlalu over spiritual, merohanikan, ya. Bukan ngomongnya gini, ya kamu tidak dekat sama Tuhan. Kalau kamu dekat sama Tuhan, pasti nggak seperti itu. Jadi harus mulai seriously dalam hal ini. Dan mungkin buat saya nggak tahu, tapi saya nggak tahu apa ada gereja-gereja yang mulai melakukan ini. Perlu kadang-kadang kita bikin seminar, atau ya karena sekarang COVID masih mungkin nggak bisa ya, tapi seminar seperti Talk Live hari ini, IJ Live malam hari ini buat saya itu bagus sekali. Sehingga orang punya understanding, pemahaman-pemahaman yang benar tentang depresi itu seperti apa, dan cara menangani depresi itu seperti apa. Kayak gitu mungkin saat dari saya mencermati hari-hari ini apa yang sedang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Berarti sebenarnya kalau dari sisi kita sendiri untuk menyikapi kalau kita yang sedang mengalami depresi nih, kita itu harus seperti apa sih? Kan kalau orang depresi kan karakteristiknya nggak kehilangan mood dan lain sebagainya, kan ada 9 tadi, sampai kurang fokus sehingga nggak bisa mikir apa-apa. Akhirnya kita tidak mampu untuk menolong diri kita sendiri. Kalau dari sisi kita sendiri mengalami hal tersebut, apa sih yang harus kita baca, apa yang harus kita lakukan? Jujur ya buat saya. Jujur dengan Tuhan, jujur dengan diri kita sendiri, dan jujur dengan orang lain. Itu yang pertama. Jujur dengan Tuhan artinya ada banyak orang itu yang nggak jujur sama Tuhan. Ya lagi sedih tapi katanya harus tetap mengucap syukur. Jadi doanya tetap, aku bersyukur kepadamu Tuhan, engkau baik. Pada di dalam remuk redam gitu. Tuhan. Jujur dengan diri sendiri. Kalau memang kita mengalami depresi, kita harus jujur ya. Saya sedang mengalami depresi. Yang ketiga, jujur dengan orang lain, yang berarti adalah ya ngomong, mintalah bantuan orang lain yang tentu saja memahami ini ya. Jangan yang salah dengan orang salah. Ngomong, I need your help gitu. Aku membutuhkan bantuan. Yang kedua buat saya adalah ada satu ungkapan bahasa Inggris itu bagus ya. If you are in hell, walk through it, go through it. Jika kalau kamu merasa kamu ada di neraka, ya berjalanlah terus. Buat saya, ketika orang ada dalam depresi, kita harus tetap menjaga bagaimana kita tetap fight, tetap berjalan, tetap tetap bergerak, tetap maju, walaupun itu sangat sulit. Makanya di salah satu khotbah saya pernah ngomong gini, Sat. Kalau kamu nggak bisa hidup untuk 1 tahun, hiduplah untuk 1 bulan. Kalau kamu nggak bisa hidup 1 bulan, hiduplah untuk 1 hari, 1 minggu. Kalau kamu nggak bisa hidup untuk 1 minggu, hiduplah untuk 1 hari. Kalau kamu nggak bisa hidup untuk 1 hari, hiduplah untuk 1 jam. Kalau kamu nggak bisa hidup untuk 1 jam, hiduplah untuk 1 menit. Kalau 1 menit itu pun terlalu lama, dan saya merasakan orang yang mengalami depresi itu 1 menit itu lamanya minta ampun. Saya ngomong, hiduplah detik demi detik. Setiap detik kita belajar bagaimana tetap berjuang, tetap memiliki pengharapan, dan tetap terus berjalan sampai depresi itu terangkat dari hidup kita. Menarik, berarti berarti Kogun sendiri juga pernah mengalami ya, Go? Ya, saya pernah mengalami. Saya pernah mengalami 3 attack, 3 periode depresi ya. Dan saya tidak berharap saya mengalami lagi. 3 kali, dan yang saya rasa yang kedua itu yang paling parah. Yang kedua itu yang paling parah. Gitu. Terus untuk waktu untuk bisa bangkit lagi, apa yang Kogun lakuin? Itu tadi. Oh, oke. Yang jujur, tetap berjuang. Ya. Tuhan, saya jujur dengan diri sendiri, saya bersyukur ada beberapa teman yang bisa mengerti ya, bisa memahami ini. Ya, walaupun maybe mereka nggak bisa menolong dengan skala penuh, tapi itu menolong. Dan yang saya katakan yang kedua itu yang menjadi menjadi senjata istilahnya.
tetap berjalan. Walaupun saya harus katakan sangat-sangat berat, tapi jalani itu detik demi detik. Ada satu ungkapan mengatakan badai pasti berlalu. Hmm. Apa? Kita nggak tahu, tapi tetaplah berjalan. Tetaplah memiliki pengharapan, tetaplah berjalan. Bahkan ketika seakan-akan pengharapan itu tidak ada, tetaplah berharap. Ya, pengharapan itu bukan kepada something good yang ada di depan, tapi pengharapan kita ada pada Tuhan ya. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, jadi tetap keep fighting, keep walking, keep moving. Itu buat saya sih. Itu kalau dari sisi kita mengalami depresi. Kalau kita melihat seseorang itu mengalami depresi, loh, apa yang harus kita lakukan? Mungkin dia jujur dengan kita. Karena tidak semua orang ya, seperti tadi Gugun sampaikan, ketika seseorang jujur bahwa aku ini lagi depresi, kadang orang langsung menjudge, wah kamu mungkin kurang doa, wah kamu ini mungkin kurang baca Alkitab dan lain sebagainya, ya kan? Akhirnya dia menjadi tambah insecure, ya, dia jadi makin depresi, gitu kan? Nah, sebagai teman atau sebagai sahabat, mungkin keluarga, sikap kita seperti apa untuk melihat seseorang yang seperti itu, gitu? Menolong seperti apa selain kita untuk mengarahkan ke mungkin psikiater, psikolog dan lain sebagainya. Jadilah telinga yang mendengar. Jadilah telinga yang mendengar buat saya. Jangan menghakimi, jangan memberikan khotbah, jangan memberikan kuliah. Karena orang Kristen ini sangat-sangat sekali tergoda untuk memberi khotbah. Gitu ya. Minteri. Kalau lihat orang masalah itu pingin kasih khotbah, kasih ayat, kasih khotbah. Saya coba mengatakan itu ada masanya nanti. Tapi jangan mengkhotbahi, jangan give a lecture. Berikan sebuah telinga untuk mendengar dan hati untuk mengasihi. Itu aja sih buat saya. Itu cara yang paling simple ya, mendengarkan dan mengasihi dia, menemani. Gitu. Tidak mudah. Enggak mudah. Karena biasanya gak sabaran, jengkel. Ngono aku kok gak iso sih ngono. Itu kan gampang. Ya kalau kita sehat yo gampang, Cak. Kalau dalam keadaan baik-baik. Ya enggak seperti itu. Jadi buat saya itu belajar untuk itu tadilah berempati ya. Hearing ear menjadi telinga yang mendengar, hati yang mengasihi, dan tangan yang membantu dia. Hal-hal yang praktis mungkin. Ya, hal-hal yang praktis, bukan yang hal spiritual. Ajak makan, misalnya dia yang makan, buat dia, ajak dia jalan-jalan, maybe. Paksa dia untuk keluar dari guanya, dari cave-nya dia. Dan seperti Elia tadi kan, dipanggil keluar sama Tuhan, keluar dari gua. Perlu orang-orang depresi itu dipaksa, ayo toh, keluar, ayo. Males aku nih, ayo tah. Nah, gitu. Kalau buat saya itu sih hal-hal yang bisa dibantu ya. Selain nanti ya tentu saja ada momen, ada waktunya kita sharing firman, membetulkan perspektifnya dia. Itu ada saatnya. Tapi jangan terburu-buru untuk melakukan itu. Ya, lakukan dengan gentle, dengan gently, dengan lemah lembut. Itu saya. Oke, luar biasa. Banyak hal sampai saya catatan berapa halaman ini sampai tulisanku bisa diwajar. Luar biasa banget tuh. Saya harap bahwa teman-teman yang mungkin lagi live saat ini bisa terberkati dengan apa yang sedang kita bahas, bahwa jangankan kita, bahkan Nabi sekelas Elia pun yang diagung-agungkan ya oleh bangsa Israel sebagai nabi besar bangsa Israel juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Tapi saya secara pribadi percaya bahwa Tuhan mengenal kita, bahwa Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang ajaib, entah itu mungkin dari orang lain atau dan lain sebagainya gitu. Thank you Gugun, mungkin bisa waktunya udah lumayan ini ya. Berapa lama ini durasinya kita? Cukup panjang dan sangat menarik gitu kan. Saya berharap bahwa dari sini kita akan punya new understanding tadi kan, new perception dari apa yang kita bahas. Mungkin kita dulu mikir bahwa orang yang depresi pasti kurang iman atau kurang berdan dan lain sebagainya. Mulai saat ini mungkin kita lebih mencoba untuk empati, untuk mengerti gitu ya, Bro. Nah, Gugun mungkin bisa
closing statement untuk mengakhiri diskusi kita hari ini? Ya, saya cuma mengatakan bagi teman-teman yang mengalami depresi, saya katakan jangan malu, jangan menutup diri, carilah orang lain. Tadi saya katakan jujurlah dan berbicara. Sebab depresi bukan dosa, depresi bukan aib, depresi bukan something yang harus membuat kita malu. Karena depresi adalah gangguan, illness, ada yang mengatakan illness, sakit, yang bisa diobati asal kita mau terbuka. Buat teman-teman yang mungkin temannya mengalami depresi, tadi seperti yang dikatakan Satria, bersikaplah ramah terhadap orang tersebut, milikilah empati, understanding, untuk bisa melayani. Sama seperti Tuhan, melayani orang-orang yang mengalami depresi seperti Elia, biarlah kita menjadi tangan perpanjangan Tuhan untuk bisa menolong rekan-rekan kita yang sedang ada di dalam depresi. Itu aja dari saya. Ya, luar biasa kok. Terima kasih untuk kesempatannya kita diskusi bareng. Semoga ada kesempatan lain dengan topik yang menarik juga. Tentunya seputar anak muda dong ya, tentang youth ya. Ya. Oke. Kogun, thank you. Mungkin bisa untuk mengakhiri kali ini. Persilakan Kogun untuk tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Malam hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Seperti dalam Mazmur, Daud berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut sebab Engkau beserta dengan aku. Amen. Mungkin ada di antara kami malam hari ini yang mendengarkan siaran ini atau nantinya sedang ada di dalam lembah kekelaman, di dalam depresi. Tuhan, biar setiap kami diyakinkan bahwa Engkau Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami belajar untuk jujur kepada Engkau, jujur kepada diri kami sendiri, jujur kepada orang-orang di sekitar kami. Dan Tuhan, berikan kami pengharapan di dalam Engkau. Biarkan kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Segelap apapun dalam hidup kami. Biarkan Tuhan Engkau menjadi terang di dalam hidup kami. Biarkan mata kami terus tertuju kepadamu. Kau memberkati Satria malam hari ini sudah menjadi host. Memberkati rekan-rekan yang bergabung dalam IG Live malam hari ini. Bahkan teman-teman yang nantinya akan menonton siaran ini. Biarlah Engkau terus memberkati kehidupan mereka, menuntun kehidupan mereka, bahkan menjadikan kami berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Gugun buat kesempatannya. Thank you. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Mantap. Bless you.